Assalamualaikum anak-anak soleh solehah SD Mutuku kelas 5. Semoga kalian selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam mengikuti PTS kali ini. Marilah kita awali materi pada hari ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini guru akan memberikan beberapa contoh mengenai perkalian dan pembagian pecahan. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam memahaminya. Simak contoh berikut anak-anak. Contoh yang pertama yaitu 7 kali 2/5. Itu sama artinya 7/1 dikalikan 2/5. Langkah pertama, pembilang kita kalikan yaitu 7 kali 2 hasilnya 14, dan penyebutnya juga kita kalikan 1 kali 5 yaitu 5, hasil akhirnya adalah 14/5. Karena pembilangnya lebih besar, maka kita akan mengubahnya ke bentuk pecahan campuran yaitu 14/5 hasilnya 2, sisa 4/5. Inilah hasil dari perkalian pecahan ini. Selanjutnya contoh untuk nomor 14. 2/5 kali 0,25. Langkah pertama, 0,25 kita akan mengubahnya ke bentuk pecahan biasa. Jadinya adalah 25/100. Kemudian 2/5 kali 25/100. Pembilang kita kalikan dengan pembilang dan penyebut kita kalikan dengan penyebut. Jadinya 2 kali 25 50, dan 5 kali 100 jadinya 500. Jadi 50/500. Dapat kita sederhanakan dengan cara menghilangkan nolnya. Karena pembilangnya nolnya hanya 1, maka penyebutnya juga kita hilangkan 1. Hasilnya jadinya adalah 5/50. Masih bisa kita sederhanakan lagi ya. 5 kita bagian dengan 5, dan 50 juga kita bisa bagi 5. Maka hasil akhirnya adalah 1/10. Contoh berikutnya adalah 2,4 kali 0,5 kali 1,5. Karena ini bentuknya desimal semua, maka kita akan mengubahnya ke bentuk pecahan biasa. Yang pertama kita 2,4 dijadikan pecahan biasa, jadinya 24/10 kali 0,5 jadinya 5/10, dan 1,5 menjadi 15/10. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengalihkan semua dari pembilang-pembilangnya, yaitu 24 kali 5 hasilnya adalah 120. Kemudian kita kalikan dengan 15, hasilnya adalah 1800. Sedangkan penyebutnya 10 kita kalikan dengan 10 kali 10, hasilnya adalah 1000. Maka hasil pecahannya adalah 1800/1000. Nah, kita bisa jadikan ke bentuk desimal. Kita lihat di situ adalah per 1000, maka di belakang koma adalah 3 angka. Maka hasil akhirnya adalah menjadi 1,8. Contoh berikutnya, 1 2/5 dikali 1 3/4. Karena ini bentuknya pecahan campuran semua, maka masing-masing kita akan ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu 1 2/5 menjadi 7/5, dan 1 3/4 menjadi 7/4. Maka sekarang kita bisa mengalihkannya. 7/5 dikali 7/4, pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut juga dikalikan dengan penyebut. 7 kali 7 yaitu 49, dan 5 kali 4 yaitu 20. Sehingga hasilnya adalah 49/20. Karena pembilangnya lebih besar, maka kita akan ubah dulu menjadi pecahan campuran. 49 dibagi 20 dapat 2, sisa 9/20. Inilah hasilnya. Contoh selanjutnya yaitu 2/3 dibagi 1/2.
Dalam pembagian pecahan, kita perlu memperhatikan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mengubahnya dalam bentuk perkalian. Yang kedua, angka pecahan setelah tanda bagi bisa kita balik antara pembilang dan penyebutnya. Nah, selanjutnya kita lihat pada contoh. Tanda bagi kita rubah dulu menjadi kali. Dan angka setelahnya yaitu 1/2 kita balik menjadi 2/1. Maka bisa kita hitung dengan cara 2/3 kali 2/1. Seperti pada penjelasan perkalian pecahan tadi, maka dapat kita hitung 2 kalikan 2 dan 3 kalikan dengan 1. Maka hasilnya adalah 4/3. Karena pembilangnya lebih besar, maka bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. 4/3 hasilnya adalah 1, sisa 1/3. Contoh berikutnya yaitu 14/5 dibagi 0,25. Langkah pertama, desimal kita rubah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu menjadi 25/100. Maka jadi pembagiannya yaitu 14/5 dibagi 25/100. Selanjutnya seperti contoh sebelumnya, yaitu kita akan mengubahnya dalam bentuk kali. Jadinya 14/5 kali 100/25 karena kita balik. Setelah itu kita tinggal mengalihkan 14 kali 100 dan 5 kali 25. Hasilnya adalah 1400/125. Selanjutnya kita akan menyederhanakannya, yaitu dengan membagi masing-masing dari pembilang dan penyebutnya 25. 1400 dibagi 25 mendapat 56 dan 125 dibagi 25 hasilnya adalah 5. Maka pecahannya menjadi 56/5. Karena pembilangnya angkanya lebih besar, maka kita akan menjadikan bentuk pecahan campuran, yaitu 56 dibagi 5. Hasilnya adalah 11 sisa 1/5. Maka hasil pembagian ini adalah 11 1/5. Contoh selanjutnya yaitu 3/8 dibagi 1 2/4. Kita bisa lihat di sini ada pecahan campuran, yaitu 1 2/4. Kita rubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Hasilnya adalah 6/4. Sehingga pembagiannya menjadi 3/8 dibagi 6/4. Langkah selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk perkalian, yaitu 3/8 kali 4/6. Bisa kita hitung ya. Nah, 3 kita kalikan dengan 4 dan 8 kita kalikan dengan 6. Maka hasilnya adalah 12/48. Untuk selanjutnya kita menyederhanakannya. 12/48 sama-sama bisa kita bagi 12. Maka hasil akhirnya adalah 1/4. Selanjutnya contoh terakhir adalah 0,24 kali 2/3 dibagi 4/3. Di sini ada 3 bilangan pecahan sekaligus. Ada juga tanda kali dan bagi. Yang kita lakukan pertama yaitu kita mengubah dulu dari pecahan desimal menjadi pecahan biasa. 0,24 menjadi 24/100. Kemudian kali 2/3 dan tanda bagi kita rubah menjadi kali, sedangkan 4/3 kita balik menjadi 3/4. Langkah selanjutnya yaitu kita mengalihkan antar pembilangnya maupun antar penyebutnya. Di sini ada angka 24, kita kalikan dengan 2 dulu. Hasilnya adalah 48 kali 3. Sedangkan yang penyebutnya 100 kita kalikan 3, hasilnya yaitu 300 kali 4.
Kemudian kita kalikan kembali 48 kali 3 dan 300 kali 4. Hasilnya adalah 144 per 1200. Selanjutnya bisa kita sederhanakan dengan cara mencari FPB dari 144 dan 1200. FPB-nya adalah 48, sehingga 144 kita bagi dengan 48 dan 1200 juga kita bagi dengan 48. Hasilnya adalah 3 per 25. Yang terakhir, Bu Guru akan menyampaikan mengenai langkah-langkah menghitung operasi hitung campur dalam pecahan. Yang pertama yaitu apabila ada tanda kurung, maka di dalam tanda kurung yang dikerjakan terlebih dahulu. Namun apabila tidak ada tanda kurung, maka bisa perhatikan tanda kali atau bagi yang lebih dahulu dikerjakan. Sekarang perhatikan langkah contoh pertama. 1/2 dikali 2/3 ditambah 1/4. Di situ ada dalam kurung yaitu penjumlahan 2/3 dan 1/4. Kita cari dulu hasilnya, kemudian baru dikalikan dengan 1/2. Selanjutnya langkah-langkah contoh yang kedua, yaitu 3/10 ditambah 2/5 dibagi 1/2. Dari contoh ini tidak ada tanda kurung, sehingga kita memperhatikan tandanya ada tanda tambah sama bagi, maka kita kerjakan terlebih dulu yang bagi dulu. Jadi 2/5 dibagi 1/2. Baru nanti setelah ketemu hasilnya kita tambahkan dengan 3/10. Demikian pembelajaran materi hari ini anak-anak. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam memahaminya dan bisa mengerjakan soal-soalnya. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.